Pernah kepikiran nggak sih kenapa alam semesta ini kayaknya pas banget buat kita? Nah, di tahun-tahun terakhir hidupnya, Stephen Hawking ternyata bergulat dengan pertanyaan yang sama. Dan jawabannya, wah ini bisa mengubah cara kita melihat realitas. Kita mulai dari pengamatan seorang kosmolog bernama Fred Hoyle. Dia merasa ada yang aneh waktu melihat alam semesta. Seolah-olah semua hukum fisika itu udah diatur sedemikian rupa, cuma biar kita bisa ada. Nah, inilah misteri besar yang coba kita pecahkan. Ini biasa disebut faktor Goldilocks. Gampangnya gini, kalau aja kekuatan yang ngikat atom itu sedikit lebih lemah, atau energi gelap sedikit lebih kuat, bintang gak bakal terbentuk, planet gak bakal ada, dan ya, kita juga gak bakal ada di sini. Semuanya serba pas. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, gimana kita ngejelasin kebetulan kosmik yang luar biasa ini? Apa kita ini cuma menang lotre alam semesta? Selama ini, para fisikawan itu terbagi jadi dua kubu. Kubu pertama percaya kalau kita ini super beruntung, cuma ada satu alam semesta dan kebetulan aja kondisinya tepat buat kita. Tapi kubu kedua punya ide yang lebih liar. Gimana kalau ada banyak sekali alam semesta atau multiverse, dan kita ini cuma hidup di salah satu yang kebetulan cocok untuk kehidupan? Coba bayangin deh, multiverse itu kayak samudra tanpa batas yang isinya alam semesta yang beda-beda. Masing-masing punya hukum fisika sendiri. Alam semesta kita ini cuma kayak satu pulau kecil yang kebetulan subur di tengah lautan luas itu. Ide multiverse ini emang kedengerannya keren dan populer banget. Tapi, bagi Stephen Hawking ada sesuatu yang salah. Dia ngelihat ada satu kelemahan fatal yang bikin seluruh teori ini, menurut dia ya, jadi nggak ilmiah sama sekali. Terus gimana pendukung multiverse ngejelasin kenapa kita ada di alam semesta yang pas ini? Nah, mereka pakai yang namanya prinsip antropik. Sederhananya tuh gini, ini kayak nanya kenapa kita hidup di bumi bukan di Jupiter. Ya jawabannya jelas, karena kita nggak bisa napas di Jupiter. Kita cuma bisa ada di tempat yang memungkinkan kita untuk ada. Nah, buat Hawking, argumen ini tuh muter-muter doang. Prinsip antropik nggak ngejelasin apa-apa, cuma ngulang hal yang udah jelas. Dan yang paling parah, ini nggak bisa dipakai buat bikin prediksi apapun tentang alam semesta. Padahal itulah inti dari sains. Intinya, bagi Hawking, sebuah teori yang nggak bisa diuji atau dibantah, ya itu bukan teori namanya. Nggak ada gunanya kalau nggak bisa memprediksi sesuatu. Oke, jadi kalau multiverse bukan jawabannya, terus apa dong? Nah, disinilah pemikiran Hawking jadi benar-benar radikal. Dia ngajak kita untuk membalik total cara kita memandang waktu dan realitas itu sendiri. Cara pandang tradisional fisika itu dari bawah ke atas atau bottom up. Artinya, masa lalu menentukan masa kini dalam satu garis lurus sebab akibat yang jelas. Tapi Hawking dan rekannya, Thomas Hertog, mulai bertanya, gimana kalau selama ini kita salah lihat? Gimana kalau bukan masa lalu yang menciptakan masa kini, tapi justru sebaliknya? Inilah inti dari kosmologi dari atas ke bawah atau top down. Idenya gini, alam semesta itu nggak punya satu masa lalu yang pasti. Sebaliknya, ada banyak banget kemungkinan sejarah yang terjadi bersamaan. Nah, pengamatan kita di masa kini seolah-olah memilih salah satu dari sejarah-sejarah itu dan membuatnya menjadi kenyataan. Gila kan? Ini kedengarannya emang aneh banget, tapi konsep ini akarnya kuat di fisika kuantum. Coba bayangin kamu lempar bola. Menurut kita, bola itu cuma lewat satu jalur kan? Tapi menurut fisikawan Richard Feynman, partikel kuantum itu secara bersamaan ngambil semua jalur yang mungkin buat sampai ke tujuan. Jadi, masa lalu itu bukan satu garis lurus, tapi kumpulan kemungkinan yang nggak terbatas. Hawking lalu mengambil ide gila ini dan menerapkannya ke seluruh alam semesta. Menurutnya, alam semesta kita itu nggak punya satu sejarah Big Bang yang pasti. Justru, alam semesta ada dalam gabungan semua sejarah yang mungkin sampai kita, para pengamat, muncul dan seolah mengunci satu sejarah yang cocok dengan keberadaan kita. Ini benar-benar perubahan cara pandang yang fundamental. Kalau teori ini benar, apa artinya ini buat alam semesta kita, hukum fisika, dan bahkan peran kita sebagai manusia di dalamnya? Implikasinya luar biasa besar. Ini berarti hukum fisika itu bukan aturan abadi yang udah ditulis sejak awal. Sebaliknya, hukum-hukum itu justru ikut berevolusi dan membeku jadi bentuknya yang sekarang seiring alam semesta mendingin setelah Big Bang. Sejarah fisika jadi lebih mirip proses air membeku. Di awal, semua gaya itu jadi satu. Terus, pas alam semesta mendingin, gaya-gaya itu pecah satu persatu dan akhirnya menciptakan hukum fisika yang kita amati hari ini. Dengan cara pandang baru ini, pertanyaannya bukan lagi kenapa alam semesta begini, tapi bagaimana pengamatan kita membentuk sejarah yang membawa kita sampai di sini.
Ini menempatkan kita, para pengamat, bukan di akhir cerita, tapi justru di pusatnya. Oke, jadi mari kita rangkum poin-poin pentingnya. Pertama, alam semesta kita nggak punya satu masa lalu yang udah pasti. Kedua, pengamatan kita di masa kini ikut memilih sejarahnya. Ketiga, hukum alam itu sendiri mungkin berevolusi. Dan intinya adalah, kita bukan sekedar penonton pasif dalam drama kosmik, tapi kita adalah partisipan aktif yang ikut membantu menulis naskahnya. Pertanyaan ini pada akhirnya ninggalin kita dengan satu pemikiran yang mendalam tentang tanggung jawab kita sendiri dalam kisah kosmik yang maha luas ini.